Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Wali Kota Probolinggo, Dr. Habib Hadi Zainal Abidin, SPD MMMHP, untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu jaminan kesehatan masyarakat. Selamat pagi Habib, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik-baik. Masyarakat Probolinggo apa kabar? Alhamdulillah masyarakat Kota Probolinggo luar biasa. Baik, kita langsung berbincang ya Habib Iya, ya. boleh. Ini dari data yang saya dapatkan nih Habib. Sepak terjang Habib ini panjang sekali ya di dalam politik ya. Awalnya karirnya menjadi anggota DPRD di Provinsi Jawa Timur. Ya. Kemudian menjadi anggota DPR dari Dapil Lumajang Jember. Betul. Ya. Itu sudah menjadi anggota DPR. Ya. Lalu apa yang kemudian membuat Habib memutuskan untuk kembali lagi nih ke kampung ya untuk memilih menjadi calon wali kota Probolinggo padahal belum pasti pada saat itu. Kita pengen tahu nih Habib. Ya, jadi memang itu adalah suatu keputusan yang begitu kuat mendasari saya karena saya dengan adanya pengalaman ya, ilmu pengalaman yang saya miliki itu terpanggil rasanya untuk berusaha, ikhtiar untuk berjuang bagi tanah kelahiran saya yaitu di Kota Probolinggo. Iya. Dan alhamdulillah dalam perjuangan itu tidak sia-sia. Masyarakat memberikan kepercayaan dan mandat dikarenakan penyampaian visi misi saya di bidang pendidikan dan kesehatan. Masyarakat merasakan memang betul adanya impian itu semuanya sehingga amanah dan mandat itu saya terima. Dan alhamdulillah begitu amanat saya terima, saya dilantik, tentunya saya langsung fokus kerja untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi saya. Sebelum kita masuk ke visi misi nih, Ya. Habib, ini yang ingin kami tahu juga pada saat di DPR itu kan kenyamanannya sudah pasti, Iya, ya betul, kan. Lalu apa yang betul. didapatkan Habib juga jauh lebih Ya, banyak jaminannya betul. daripada menjadi wali kota Probolinggo. Ya, Apa betul. yang membuat Habib memutuskan untuk kembali Jadi ke Probolinggo? memang kalau kita bicara untuk pribadi, ya tentunya saya masih tetap bertahan di DPR RI. Iya. Tidak mau meninggalkan. Tapi saya ingin mengabdikan diri supaya bermanfaat dan dirasakan manfaat untuk warga Kota Probolinggo. Jadi saya tinggalkan zona nyaman itu, saya ingin berjuang bersama masyarakat, walaupun masih belum pasti pada waktu itu, dan alhamdulillah kita ditakdir mendapat amanah, sehingga kita berjuang, alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan harapan. Baik, di tahun berapa itu Habib? Saya 2018 sudah resign Ya. dari DPR RI, dan tentunya mulai proses untuk mengikuti pencalonan, Iya. dan 2019 saya dilantik bulan Januari. Dan dari 2019 sampai sekarang, alhamdulillah visi misi sudah mulai dirasakan manfaat oleh warga Kota Probolinggo. Ya, ingin kami tahu juga visi misinya apa saja itu Habib dan Ya. sudah terlaksana sejauh apa? Ya, tentunya untuk visi misi, selain pendidikan gratis, tentunya yang menjadi keunggulan dan harapan masyarakat kota yaitu masalah kesehatan gratis. Iya. Nah, masalah kesehatan ini memang tidak mudah, karena untuk mewujudkan kesehatan gratis saja, bukan hanya menggratiskan, tapi sarana prasarana harus terpenuhi. Iya. Pemerintah kota disadari tidak disadari memiliki rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Memang sudah punya, tapi kuota masih belum mengcover semuanya. Sehingga kita punya pemikiran dalam visi misi saya sampaikan membangun rumah sakit baru. Dan alhamdulillah rumah sakit baru dengan dinamika dan lika-liku yang ada, tantangan dan hambatan-hambatan alhamdulillah terwujud. Sekarang sudah selesai, tinggal nunggu operasional. Selain mewujudkan rumah sakit, tidak hanya sebatas menggratiskan BPJS Kesehatan bagi masyarakat, rumah sakit sudah kita bangun, banyak hal lain, instrumen yang harus kita siapkan untuk menyempurnakan pelayanan kesehatan. Begitu pentingnya pelayanan kesehatan yang saya pandang, yang harus dirasakan manfaatnya kehadiran pemerintah untuk warga Kota Probolinggo, itu yang paling penting. Lalu sejauh ini untuk yang Habib sampaikan di awal pada saat terpilih sampai sekarang kira-kira sudah berapa persen sih terpenuhi visi misinya? Kalau visi misi secara fisik sudah 100%, alhamdulillah. Alhamdulillah di masa kurun waktu jabatan saya bisa tersempurnakan semua 100% masalah fisik, yaitu khususnya rumah sakit ya. Iya. Bangun rumah sakit tidak mudah dalam hal mulai membangun dari nol sampai infrastruktur jadi dengan anggaran APBD Kota Probolinggo. Nah, Dari itu APBD sendiri? APBD Kota Probolinggo sendiri. Jadi begitu besar tantangannya untuk mewujudkan suatu harapan pelayanan kesehatan yang nantinya pelayanan kesehatan rumah sakit Probolinggo yang kita bangun ini sangat bermanfaat selain untuk warga Kota Probolinggo juga warga sekitar Probolinggo. Karena pelayanan kesehatan memang betul-betul saya pandang penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk pelayanan. Sehingga impian saya ke depan, rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan di wilayah timur
Sehingga masyarakat timur Probolinggo tidak perlu jauh-jauh ke Malang, ke Surabaya. Insya Allah mudah-mudahan perkembangan-perkembangan ke depan bisa terwujud di adanya rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah kota ini. Baik, terobosan rumah sakit adalah terobosan yang luar biasa ya Habib ya Betul. untuk masalah kesehatan. Nah, Ya. selain itu mungkin ada lagi nggak untuk yang Ya. bidang kesehatan lainnya? Kalau kita bicara bidang kesehatan ya, kita harus detail memang. Iya. Bukan hanya menggratiskan BPJS Kesehatan, yang alhamdulillah pada waktu saya launching di tahun 2019, di awal saya dilantik, di hari jadi kota Probolinggo langsung kita launching, UHC, 97% warga kota Probolinggo sudah tercover dari BPJS pemerintah ini. Berjalannya waktu sampai sekarang, alhamdulillah sudah 100%. Jadi warga kota Probolinggo, pelayanan kesehatan sudah di-cover oleh pemerintah melalui program BPJS Kesehatan UHC. Tapi bukan hanya menggratiskan, bukan hanya sarana prasarana saja, tapi ada hal lain yang harus kita lengkapi, yaitu adanya sarana prasarana ambulan siaga. Iya. Jadi apabila ada masyarakat kota membutuhkan ambulan, hanya tinggal call center 112, ambulan akan datang ke lokasi tempat yang masyarakat butuhkan. Dan selain itu juga ada kendaraan roda 2, reaksi cepat dari puskesmas setempat, langsung ke lokasi untuk ngecek pertolongan pertama apa yang harus dilakukan. Karena di ambulan ini sudah ada di setiap unit ambulan itu kita lengkapi adanya alat jantung segala macam. Sehingga itu menjadi kesempurnaan yang menjadikan komitmen pemerintah melayani masyarakat. Karena untuk kesehatan menjadi kewajiban kehadiran pemerintah untuk warganya di bidang kesehatan. Itu yang menjadi komitmen, karena tanpa kesempurnaan semua mustahil itu bisa dirasakan. Tapi yang paling unik, mendasari apa yang adanya ambulan ini, saya menemukan suatu tantangan yang saya itu sehingga muncul ide pada saat mau mencalonkan itu masalah ambulan. Iya. Ini banyak masyarakat yang tidak paham. Jadi pada waktu itu ada suatu kejadian, pada waktu itu malam-malam saya di daerah kota, di daerah Kebonsari gitu, saya malam-malam naik sepeda motor, malam bulan puasa itu, keliling-keliling, nggak tahu ada orang naik becak gitu, kok ada suara rintihan, teriak gitu ya. Saya pikir kenapa itu? Apa dia ada masalah atau bagaimana? Saya kembali, saya lihat di situ, nggak taunya yang di becak itu adalah orang perempuan yang mau melahirkan. Karena memang pada waktu itu belum ada pelayanan yang komplit seperti saat ini. Disitulah muncul pemikiran saya tentang ambulan siaga setiap kelurahan yang kita tempatkan di setiap puskesmas, yang ada tenaga perawatnya yang ada yang on call 24 jam datang ke tempat itu. Baik. Ya. Jadi ini baru sebagian kecil ya dari terobosan yang Habib kerjakan. Kecil. Dan saya juga punya data ini mengenai unit reaksi cepat yang ada kendaraan roda 2, bahkan kendaraan roda 4 juga. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahya, dan juga kita masih membahas mengenai jaminan kesehatan masyarakat khususnya di kota Probolinggo. Baik Habib, kita masih berbincang lagi mengenai fasilitas yang luar biasa banyak, tapi ternyata masih ada yang lainnya lagi nih untuk kesehatan. Seperti unit reaksi cepat yang ada kendaraan roda 2, bahkan kendaraan roda 4. Mungkin bisa jelaskan lagi nih Habib. Ya, jadi unit reaksi cepat kendaraan roda 2 itu supaya respon cepat langsung sampai lokasi sambil ambulan berjalan ke sana. Sehingga pada waktu reaksi cepat datang, hal-hal apa yang perlu disiapkan atau bagaimana. Kalau sudah cepat penanganan langsung bawa ambulan, atau ada penanganan-penanganan lain sehingga langsung terkomunikasikan secara langsung. Itu yang menjadikan komitmen kita. Jadi persoalan pelayanan kesehatan ini harus betul-betul detail. Bukan hanya programnya, tapi sarananya, prasarananya yang harus saling menunjang. Sehingga masyarakat itu nyaman, merasa diperhatikan, merasa ada kehadiran dari pemerintah di dalam bentuk pelayanan masyarakat. Karena pemerintah ini sejatinya harus melayani masyarakat. Ya, masyarakat sudah mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Sedangkan pemerintah sudah mempunyai hak wajib dasar yang harus dipenuhi untuk masyarakat, masalah pendidikan dan masalah kesehatan. Dan pemerintah daerah, kebetulan saya diberi amanah, saya ingin memberikan suatu pelayanan yang terbaik buat warga kota Probolinggo. Iya.
Jadi ini semuanya bisa diakses oleh masyarakat gitu ya, Betul, Habib ya? akses untuk warga Kota Probolinggo hanya menggunakan KTP bisa dilayani. Baik, dan itu pun paralel ya Iya, datangnya ya? betul. Antara yang roda 2 dengan Betul. ambulansnya? Ambulans. Baik, lalu mungkin saya juga sempat membaca sedikit dan juga Iya. sempat berbincang tadi sebelumnya Habib ya, Iya. sebelum kita on air juga, Iya. bahwa akan ada terobosan baru lagi, Iya. yaitu mobil yang berkeliling untuk Iya, menjemput bola. betul. Itu Jadi seperti apa? mobil yang keliling ini yang awalnya sudah ada untuk masyarakat yang rawat jalan, itu dikontrol, dilihat, sehingga itu ada. Nanti ini kita akan launching di hari jadi ini nanti ini, ke Iya. 664 kita akan launching adanya mobil yang lewat itu dengan bertuliskan berhentikan saya apabila perlu masalah kesehatan. Sehingga kita langsung merespon apa kendala dari masyarakat, sehingga pada waktu itu mungkin mereka untuk telepon atau segala macam mereka bingung atau apa, sehingga dengan adanya upaya-upaya dari kita, sosialisasi dan pemberitahuan fasilitas sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan masyarakat, sehingga kita berupaya untuk memaksimalkan. Mudah-mudahan semua upaya ini bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kota Probolinggo. Jadi tinggal berhentikan saja dan syaratnya apa lagi nih Habib? untuk Berhentikan mobil saja tersebut? bicara bidang kesehatan, saya begini, karena sudah di-cover semuanya, Nggak ada syarat lagi nggak ya? ada syarat lagi. Yang penting warga Kota Probolinggo. Oke, baik. Ya, itu menjadi harapan komitmen kita untuk menyempurnakan semuanya. Baik. Lalu kemudian yang menarik perhatian kami juga Kota Probolinggo ini sekarang punya rumah sakit Ar-Rozi Iya, dan tentunya dibangun dengan menggunakan APBD mandiri ya. iya. Itu kendalanya apa saja Habib dalam pembangunannya? Jadi kalau kita bicara kendala, pastilah masalah pembahasan ya. Iya. Pembahasan yang menjadikan komitmen dari pemerintah, apabila itu terhambat di dalam pembahasannya, tidak akan terwujud. Iya. Sehingga itu harus membutuhkan komitmen kita. Jadi kita terus berjalan, meyakinkan dan memberikan penjelasan bahwa rumah sakit betul-betul dibutuhkan untuk pelayanan kesempurnaan Kota Probolinggo di bidang kesehatan. Karena rumah sakit yang ada tidak bisa menampung. Kita ingin memberikan suatu pelayanan terbaik untuk pelayanan rumah sakit yang kita bangun di lahan seluas kurang lebih 4 hektar. Kita bangun, sekarang baru kita bangun gedung rawat inapnya 1, nanti kita kembangkan lagi 2 dan sampai 3 rawat inapnya untuk menjadikan kesempurnaan pelayanan itu. Sehingga pembangunan rumah sakit ini yang selama ini diragukan, apakah selesai? Ada yang bilang malahan tidak mungkin terwujud, Iya. karena banyak orang yang tidak meyakini, karena membangun rumah sakit tidak mudah. Dan Betul. alhamdulillah dalam masa jabatan, amanah yang saya terima, terwujud semuanya. Insya Allah di tahun ini kita akan launching, kita akan resmikan dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Kota Probolinggo. Baik, lalu untuk pendukungnya juga mengenai Ya, rumah singgah. Oh, Nah, ini kita ya. belum sempat bahas nih Habib nih. Itu seperti apa rumah singgah ini? kalau kita bicara rumah singgah, boleh saya cerita sedikit. Boleh. Jadi rumah singgah itu yang menjadikan tempat-tempat rujukan selama ini bagi masyarakat Kota Probolinggo yang dirujuk ke Malang, kita ada rumah singgah di Malang, Surabaya kita ada rumah singgah di Surabaya, di Jember kita ada rumah singgah di Jember, yang mana itu tempat biasa warga Kota Probolinggo yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang dirujuk di tiga daerah itu. Saya mempunyai ide pemikiran itu karena pada waktu saya masih di PRRI ada sahabat saya, wartawan ya di Probolinggo. Dia mendengar kabar saya kalau dia sakit lagi dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, dan dia masih menunggu waktu untuk operasi, ya Iya. kan? Saya berkunjung ke sana, saya jenguk, nggak taunya dia bukan di rumah sakit, dia berada di rumah petak sewa yang dekat rumah sakit. Saya kunjungi ke sana, dari situ saya mikir, warga Kota Probolinggo untuk mencari pelayanan kesehatan, ingin sehat sampai ke daerah-daerah rujukan rumah sakit ini, tapi perhatian dari pemerintah belum sempurna kalau tidak ada tempat singgah bagi keluarga atau pasien yang menunggu antrian untuk pelayanan kesehatan. Sehingga muncullah ide-ide saya, sama seperti ambulan itu. Melihat ada kejadian itu, ibu hamil naik beca, terus adanya rumah singgah, sehingga saya memikirkan kita siapkan rumah singgah untuk kesempurnaan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Probolinggo yang dirujuk di Malang, Surabaya, dan di Jember. Itu langkah sekarang seperti itu. Dan ke depan, insya Allah rumah sakit Ar-Rozi ini sudah menjadi rumah sakit rujukan wilayah timur, insya Allah itu. Jadi rumah singgah tersebut bukan hanya untuk pasien, tapi keluarga juga? Iya, untuk keluarga. Kita utamakan kalau pasien yang menunggu antrian daripada bolak-balik kan kasihan.
Atau kalau sudah dirawat di sana, keluarganya bisa bergantian istirahat supaya jangan sampai dia jaga sakit juga, sehingga ini yang kita siapkan. Alhamdulillah itu berjalan sudah 4 tahun ini sudah berjalan. Luar biasa. Baik, kita masih akan berbincang ya Habib ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak dan saya masih bersama dengan Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Habib, kita masih berbincang mengenai pencapaian yang luar biasa dalam bidang kesehatan yang inovasinya ada saja dari awal sampai akhir ya Habib ya. Alhamdulillah. Lalu ini saya ingin mengetahui tentang UHC yang Habib sudah mendapatkan penghargaan dari Mendagri Bapak Tito Karnavian. Itu penghargaan seperti apa Habib? Ya, itu adalah suatu apresiasi dari Mendagri untuk kepala daerah yang sudah mempunyai komitmen tentang kebijakan yang diambilkan sesuai dengan memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat tentang kesehatan khususnya. Karena itu kewajiban dari pemerintah, hak-hak dasar pendidikan dan kesehatan. Tapi bagi saya, penghargaan itu bukan tujuan. Yang tujuan saya adalah suatu pelayanan yang dirasakan manfaatnya buat masyarakat. Karena sebagai pemerintah, saya menempatkan diri dan berpesan kepada stakeholder OPD-OPD di bawah saya, kita harus melakukan suatu kebijakan, jangan hanya seremonial, tapi harus ada multi efek manfaat buat masyarakat. Perkara nanti diapresiasi dengan penghargaan, itulah bentuk hasil kerja keras kita. Dari OPD terkait sampai stakeholder paling bawah menyempurnakan suatu misi-misi ini sehingga kita mendapatkan apresiasi ini. Jadi ini apresiasi hasil kerja kita semuanya. Bukan karena saya, tapi karena semuanya yang ada di pemerintahan Kota Probolinggo. Baik. Lalu untuk kemudian ke depannya nih, Habib, kira-kira akan ada terobosan apa lagi untuk masalah kesehatan atau mungkin di bidang yang lainnya? Ya, kalau kita bicara sekarang kita harus sempurnakan bidang kesehatan. Kesehatan yang ada rumah sakit yang kita bangun, kita harus kembangkan. Kita tambahi tempat-tempat rawat inapnya, kita sempurnakan sehingga harus bisa menjadi tempat untuk rujukan, rumah sakit rujukan. Apabila ini sudah berada, sangat-sangat bermanfaat bagi warga sekitar Probolinggo karena adanya rujukan tidak perlu jauh-jauh ke Malang, ke Jember, dan ke Surabaya. Cukup di Probolinggo, apalagi aksesnya sangat mudah. Dari exit tol dekat, dan lintasannya juga nyaman, sehingga itu menjadikan suatu harapan bersama, disadari tidak disadari, manfaatnya sangat luar biasa, khususnya peran pemerintah Kota Probolinggo di bidang kesehatan. Itu menjadi kewajiban kita. Kalau kita bicara kesehatan, nggak ada habis-habisnya, kita harus terus melakukan suatu regulasi terobosan yang terbaik. Baik, kalau kita lihat dari tadi, ini Probolinggo ini menjadi wilayah yang istimewa sekali, karena sudah disupport juga dari pemerintahnya juga, mengenai kesehatan juga Habib. Nah, kita berbicara seandainya suatu saat nanti ada wilayah lain yang memerlukan Habib di sana, apakah Habib bersedia? Jadi begini, izinkan saya menyempurnakan tugas saya sampai tanggal 31 Desember ini. Setelah itu kita lihat mengalir saja dan kita istikharah, dan tentunya yang paling penting dukungan dari keluarga. Jadi pada waktu purna tugas ini saya akan manfaatkan waktu bersama keluarga untuk mengisi waktu-waktu yang kemarin tersita habis untuk fokus berkhidmat di Kota Probolinggo. Jadi nanti kita pikir ke depan, selagi saya bisa bermanfaat buat masyarakat, kita akan berusaha yang terbaik. Baik. Itu istilah. Lalu tadi juga Habib sempat menceritakan mengenai pembangunan rumah sakit yang menggunakan APBD dan juga semuanya itu mandiri dilaksanakannya. Lalu mungkin harapan Habib untuk pemerintah pusat, apakah akan seperti apa nanti ke depannya? Jadi harapan saya untuk pemerintah pusat dan lainnya, perlu daerah-daerah yang punya potensi-potensi dan semangat yang ada ini harus disupport, didorong, diapresiasi. Dalam arti apa? Selagi ada output yang bermanfaat, perlu ada perhatian dan support atau reward. Karena tanpa ada seperti itu, pemerintah tidak akan memikirkan suatu dampak hal yang bermanfaat buat masyarakat. Maka dari itu harapan saya, pemerintah pusat dengan komitmen pemerintah daerah, karena daerah ini adalah suatu ujung tombak di masyarakat, di bidang kesehatan, masalah sosial, ekonomi, semuanya di daerah. Mana yang berhasil, beri support supaya bisa ditingkatkan dan dikembangkan. Karena begitu kita sudah melakukan program-program kesehatan, pasti ke depan tantangannya lebih berat. Harus ada support dan dorongan dari pusat sehingga kita terus bisa melakukan kolaborasi atau kombinasi suatu kebijakan regulasi yang akan lebih bisa kita kembangkan di bidang kesehatan. Itu yang paling penting. Lalu untuk kebijakan-kebijakan yang sudah Habib terapkan selama ini, apabila ada wilayah lain yang ingin dalam tanda kutip mengkopi, apakah akan diperbolehkan? Monggo silakan atau didampingi? Saya akan senang hati
Karena selagi ilmu yang kita terapkan di Kota Probolinggo yang ada dampak manfaatnya dan daerah lain ingin mengcopy atau mereplikasi ke daerah lain, kita akan membantu semaksimal mungkin. Karena apa? Selagi suatu hal yang bermanfaat, harus lebih bermanfaat lagi buat yang lainnya. Baik. Lalu untuk sisi kesehatan nih Habib, untuk Ya. kedepannya kira-kira apa lagi nih yang ingin Habib capai? Ya, kalau kita bicara kesehatan, saya ingin mengembangkan rumah sakit yang ada menjadi rumah sakit rujukan, rumah sakit yang lama harus menjadi rumah sakit khusus penanganan yang lebih spesifik. Kayak contoh penanganan jantung, penanganan penyakit-penyakit kanker, dan penanganan khusus. Sehingga 2 rumah sakit harus kita kembangkan ke depan, khususnya untuk menyempurnakan suatu pelayanan kesehatan. Itu menjadi harapan dan impian saya. Karena saya tidak ingin ada warga Kota Probolinggo yang masih terganggu atau terhambat tentang pelayanan kesehatan yang belum bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Kita harus hadir, tidak ada alasan apapun, pemerintah harus hadir untuk warganya. Baik. Kalau kita lihat dari tadi Habib itu sangat fokus sekali untuk masalah kesehatan. Apa mungkin ada hal-hal atau pengalaman di balik itu setelah tadi Habib juga sempat sampaikan sempat menemukan perempuan yang akan melahirkan, lalu juga ada sahabat Habib yang di rumah sakit kesulitan. Apakah ada basic lain selain itu? Setelah saya melihat itu, saya melihat kayak teman saya, ini wartawan, masih sulit, apalagi orang awam, iya kan? Iya betul. Saya lihat orang awam untuk mengakses kesehatannya harus berusaha berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya, naik becak untuk ke pelayanan kesehatan. Sehingga saya melihat 2 contoh ini yang harus saya rubah, harus saya wujudkan pelayanannya. Tapi sedikit demi sedikit harus kita lakukan yang terbaik. Tentu kesempurnaan kebijakan pemerintah tentunya tidak bisa instan, karena harus ada pembahasan, harus ada perencanaan, harus ada kebijakan sehingga bisa kita lakukan. Mudah-mudahan tahapan-tahapan ini bisa menjadi kesempurnaan untuk kedepannya. Itu komitmen tentang kesehatan. Amin. Baik, Habib terima kasih sudah hadir pada siang hari ini untuk menjelaskan luar biasa tentang visi misi dan juga pencapaian luar biasa. Baik, terima kasih Habib sebagai Wali Kota Probolinggo yang sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk penjelasan luar biasa dan juga salam untuk warga Kota Probolinggo. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kicay pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.